Jadi dengan masa kerja kurang lebih 20 tahun. Saya salah satu penyuluh pertanian yang bekerja di bawah naungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditugaskan di BPP Kecamatan Sungai Pinyu sejak tahun 2011. Kabupaten Mempawah adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 9 wilayah kecamatan, 7 kelurahan, dan 60 desa dengan luas wilayah sebesar 1276,90 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Mempawah berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kuburaya dan Kota Pontianak, sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian yang dipimpin oleh Kepala Dinas Gusti Basrun SPI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah membawahi kelompok jabatan fungsional, bagian sekretariat, dan 6 bidang yaitu bidang tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan tanaman, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang ketahanan pangan, bidang perikanan, dan bidang penyuluhan. Untuk mempermudah koordinasi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah mempunyai Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Pinyu dikoordinir oleh Janawarti SP. Penyuluh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah berjumlah 50 penyuluh pertanian PNS dan 2 penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja yang berkedudukan di BPP dan KJF Kabupaten Mempawah. BKPP bidaan saya selama menjadi penyuluh pertanian telah membina 3 desa, yaitu Desa Galang dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Kemudian pindah wilayah binaan tahun 2019 di Desa Sungai Bakau Besar Darat dan merangkap satu desa lagi pada tahun 2022 yaitu Desa Sungai Bakau Besar Laut hingga saat ini. Wilayah binaan Desa Sungai Bakau Besar Darat. Adapun komoditi unggulan wilayah binaan Desa Sungai Bakau Besar Darat antara lain tanaman perkebunan, kelapa, karet, pisang kepok, dan lain-lain. Untuk tanaman hortikultura, petani menanam tanaman cabai, terong, dan jenis kacang-kacangan. Selain itu juga ada tanaman sayuran, yaitu tanaman sawi, kangkung, daun bawang, tomat, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas, sebelumnya untuk persiapan penyuluhan, kita sebagai penyuluh sebaiknya melakukan beberapa tahap, yaitu menetapkan tujuan, kemudian penentuan sasaran, hingga penyusunan materi atau isi penyuluhan. Kemudian semua ini kita tuangkan ke dalam pembuatan programa penyuluhan tingkat desa yang kita libatkan bersama kelompok tani, petan, kapoktan, berikut dengan aparat desa. Pelaksanaan penyuluhan sebagai tugas kita sebagai penyuluh pertanian di lapangan, yaitu memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama, yaitu petani atau pelaku usaha, beserta keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Adapun cara pendekatan yang biasa saya lakukan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian antara lain yaitu laku susi, yaitu kunjungan ke petani secara perorangan, misalnya itu kunjungan rumah atau lokasi usaha, surat menyurat atau melalui hubungan telepon. Untuk kegiatan kelompok penyuluhan pertanian saya lakukan antara lain dengan cara berdiskusi, ceramah, karya wisata atau kursus tani dalam kegiatan pertemuan kelompok. Untuk metode dan penyampaian kepada petani, kita dapat menggunakan berbagai cara antara lain yaitu ceramah, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, diskusi, perlombaan, sekolah lapang. Saya selaku penyuluh pertanian juga berkoordinasi dengan rekan-rekan pihak POPT, pihak peternakan. Ada poin-poin kegiatan yang sangat membutuhkan mitra kerja. Dalam hal ini contohnya pihak POPT, kita selalu melakukan gerakan pengendalian hama atau gerdal untuk membantu petani di dalam mengatasi masalah-masalah serangan hama di lapangan. Kegiatan ini biasa kita lakukan secara spontan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu juga kita juga ada di lapangan melakukan kegiatan percontohan yaitu dideplot untuk penyuluh swadaya. Selain itu juga kita membantu petani dalam pengawalan pengadaan benih padi, kemudian bantuan-bantuan tanaman perkebunan seperti pisang, cabai, dan lain-lain. Selain itu juga di wilayah saya melakukan pembentukan kelompok P2L, yaitu program pangan lestari, bekerjasama dengan bidang ketahanan pangan. Saya juga berkesempatan membantu rekan-rekan petani dalam pengembangan usaha di luar bidang pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan sebagai pelengkap profil saya yang dipercayakan rekan-rekan saya PPL Kabupaten Mempawah untuk mewakili ikut lomba calon penyuluh berprestasi tingkat provinsi. Semoga harapan ini menjadi nyata dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya udahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.